Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Cempaka Indah. Saya dari kelas 2A Fakultas Hukum Unsur. Di sini saya akan memenuhi tugas yang diberikan oleh Ibu Profesor Dr. Hajah Heni Nuraini SHMH dengan asisten dosen Bapak Dr. Muhammad Rendi Aridayandi SHMH. Hukum pidana atau strafrecht merupakan hukum publik, yaitu mengatur hubungan hukum antara individu atau perseorangan dengan negara. Hukum privat merupakan salah satu cabang ilmu hukum yang mengatur hubungan antar perseorangan, yang mengandung ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur hal-hal yang bersifat keperdataan atau kepentingan pribadi pada orang perseorangan atau badan hukum. Hukum publik merupakan salah satu cabang ilmu hukum yang mengatur hubungan antar individu dengan perseorangan atau individu dengan negara, yang mengandung ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur hal-hal yang menyangkut kepentingan umum. Contohnya yaitu hukum tata negara dan hukum administrasi negara. Hukum pidana terbagi menjadi dua, yaitu ada hukum pidana material dan hukum pidana formil. Hukum pidana material adalah aturan hukum yang memuat tindakan pidana, di mana di sini termuat rumusan perbuatan pidana dan memuat syarat dan aturan untuk pelaku pidana. Contohnya yaitu pada KUHP dan undang-undang hukum pidana lain atau undang-undang tindak pidana khusus. Sedangkan hukum pidana formil adalah hukum yang digunakan sebagai dasar para penegak hukum. Sederhananya, hukum pidana formil mengatur bagaimana negara menyikapi alat perlengkapan untuk melakukan kewajiban, yaitu untuk menyidik, menjatuhkan, menuntut, dan melaksanakan pidana. Contohnya yaitu pada hukum acara pidana. Menurut Profesor Mohyatno, hukum pidana material terdiri dari yang pertama, perbuatan pidana atau criminal act. Yang kedua, pertanggungjawaban pidana atau criminal responsibility atau criminal liability. Yang ketiga, sanksi pidana atau criminal procedure. Perbuatan menyangkut pada asas legalitas, sedangkan pertanggungjawaban yang berhubungan dengan asas kesalahan. Asas pertanggungjawaban hubungannya dengan perbuatan pidana, tidak akan muncul sanksi jika tidak ada perbuatannya. Asas tiada pidana tanpa kesalahan mengandung pengertian bahwa seseorang yang telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan hukum pidana yang berlaku oleh karena ketiadaan kesalahan dalam perbuatannya tersebut. Namun, terdapat orang yang tidak dapat dimintai pertanggungjawabannya meskipun melakukan kesalahan, yaitu ada orang yang mempunyai kelainan jiwa yang menurut hukum. Yang kedua yaitu anak di bawah umur. Fungsi hukum pidana terbagi menjadi dua, yaitu fungsi umum dan fungsi khusus. Fungsi umum yaitu untuk mengatur hidup masyarakat atau menyelenggarakan tata dalam masyarakat. Yang kedua yaitu fungsi khusus, yaitu untuk melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang memperkosanya dengan memberikan sanksi yang sifatnya lebih tajam dibandingkan dengan sanksi dari cabang hukum yang lainnya, atau preventif atau pencegahan. Sanksi merupakan ultimatum remedium, sanksi terakhir atau obat terakhir sebagai pedang bermata dua, bagai mengiris daging sendiri. Artinya bahwa hukum pidana yang melindungi kepentingan hukum apabila ternyata kepentingan hukum itu sendiri dilanggar, maka sanksi pidana tidak pilih bulu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.